Sahabat muslimah Banua yang dirahmati Allah, Ramadan ke Ramadan memiliki banyak perbedaannya. Dan di tahun ini kita alhamdulillah bertemu kembali dengan bulan mulia ini. Momentum Ramadan tidak terlepas dari aktivitas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Bagaimana kesabaran dan keistiqamahan Rasulullah dalam berdakwah patutlah kiranya kita teladani. Terutama di bulan Ramadan ini ada banyak peristiwa yang tak lepas dari benak kita. Apabila kita membaca kisah sejarah bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti peristiwa diturunkannya Al-Quran, peristiwa Perang Badar, wafatnya orang-orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Lailatul Qadar hingga penaklukan kota Mekah. Suka duka telah dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam aktivitas beliau mengemban risalah nan mulia hingga melakukan aktivitas dakwah ke penjuru dunia. Adalah bukti bahwa risalah Islam itu rahmatan lil alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjalani berbagai macam ujian dalam hidup beliau. Saat beliau menerima wahyu pertama dan melakukan aktivitas dakwah, saat itulah beliau bersiap untuk meninggalkan dan ditinggalkan oleh perkara dunia, termasuk orang-orang yang dicintai. Fathu Mekah menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum hijrah pun ujian tak pernah usai. Sejarah telah mencatat bagaimana orang-orang kafir menentang keras dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya propaganda mereka terhadap Islam nyatanya semakin membuat orang-orang Quraisy penasaran dengan Islam, hingga banyak yang mencari tahu, kemudian mereka berislam. Fitnah kejam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan propaganda terhadap Islam nyatanya tak menyurutkan langkah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus menyampaikan dakwah Islam ke masyarakat Quraisy, hingga sampailah pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, di mana keimanan kaum muslimin benar-benar diuji. Secara akal perjanjian Hudaybiyah sangat merugikan kaum muslimin, tapi atas perintah Allah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perjanjian tersebut. Berkat kesabaran beliau, para sahabat dan kaum muslimin, pada akhirnya perjanjian itu berhasil dilewati dengan kemenangan kaum muslimin. Perjanjian Hudaybiyah merupakan usulan yang dibuat oleh para pemuka Quraisy, hingga akhirnya mereka pula yang mengingkarinya. Tahap demi tahap perjalanan dakwah Rasulullah semakin berkembang dan diterima oleh banyak orang, hingga terjadilah baiat yang kemudian berhasil menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara sekaligus pengakuan beliau atas kenabian dan kerasulan beliau. Dakwah pun mulai meluas ke berbagai penjuru dunia hingga akhirnya terjadilah Fathu Mekah. Perjuangan panjang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkat kesabaran dan keistiqamahan beliau dalam beraktivitas dakwah menghasilkan sebuah peradaban nan mulia, yakni peradaban Islam yang kita kenal dengan Daulah Islamiyah. Kemudian Islam itu hadir selama 13 abad lamanya, menguasai kurang lebih 2/3 dunia. Islam menjadi peradaban gemilang yang diakui oleh orang-orang kafir yang tak takjub dan telah berkata jujur tentang sejarah yang mereka teliti. Masya Allah, dari pemaparan singkat tadi, tentu kembalinya kehidupan Islam adalah sebuah hal yang kita rindui, dan tegaknya Islam adalah sebuah keniscayaan. Namun untuk mengembalikan kehidupan Islam tentu tidak terlepas dari aktivitas dakwah, seperti halnya kemenangan dan keberhasilan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kesabaran dan keistiqamahan. Dengan demikian, mari kita bersabar meneladani kesabaran dan keistiqamahan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.